Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi, jumpa lagi bersama saya Hirkan di Bincang Cafe Literasi. Kali ini saya kedatangan tamu, teman baru atau lama ini, teman lama saya anggapnya nih. Siap. Beliau adalah seorang penulis, kemudian pegiat literasi. Nah, beliau juga membangun sebuah perpustakaan ya di rumahnya. Kita langsung saja Kak Randa Anggarista. Siap. Halo sahabat literasi, terima kasih. Perkenalkan saya Randa Anggarista. Saat ini saya adalah salah satu pengelola perpustakaan di Desa Karangseliman, Kecamatan Batu Klang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan sobat literasi, terutama dengan salah satu rekan saya, Bang Herkan dari Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Siap. Bang Rangga, Siap. ini kan lumayan jauh ya dari Lombok Tengah, dari Desa Karangsidemen. Nah, beliau juga seorang dosen di mana Bang? Universitas Kamarul Huda. Universitas Kamarul Huda, mata kuliah di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Berarti Bapak ini ngajar apa nih? Ngajar mata kuliah saya kebetulan spesialisasi di sastra. Sastra. Berat ini sekarang. Saya nanya-nanya nih. Oke, boleh, siap. Silahkan Bang. Saya mengangkat, kita bincang sekarang ini, kita mengangkat bahwa Kak Randa ini adalah seorang penulis. Nah, ini saya buka kamus dulu ya. Mungkin teman-teman belum begitu familiar dengan Kak Randa, mungkin ya, karena beliau memang orangnya pendiam, tapi ternyata banyak karya dan banyak prestasi. Nah, boleh ceritakan nih, kapan Kak Randa mulai menulis atau tertarik menulis dan bagaimana prosesnya? Jangan panjang-panjang tapi ya. Siap. Sebetulnya kalau bicara masalah proses kepenulisan sobat literasi, ini bermula dari pasca kuliah waktu itu 2018, jadi banyak pelajaran kan, banyak pengalaman yang saya terima dari teman-teman di Jogja waktu itu. Jadi rata-rata teman-teman di satu kelas itu mereka punya komunitas. Nah, rata-rata dari komunitas itu mereka punya program-program literasi, terutama dalam proses penulisan. Dari itu saya belajar banyak, kemudian masuk di perguruan tinggi. Ternyata di perguruan tinggi juga mewajibkan kita sebagai akademisi untuk menghasilkan karya, baik dalam bentuk buku maupun karya ilmiah. Nah, saya pikir ini menjadi salah satu hal yang tidak terlepas dari kenapa sih mulai tertarik untuk menulis. Di samping juga saya melihat bahwa ada kekayaan kearifan lokal, karena kebetulan saya fokusnya Bang di sastra-sastra lokal. Nah, jadi saya mengangkat hazanah-hazanah lokal masyarakat sekitar itu sebagai bagian penting dari karya tulis yang saya ciptakan. Nah, saya berpikir bahwa kalau tidak terdokumentasi dalam bentuk tulisan, saya pikir karya-karya itu akan hilang. Nah, itu mungkin. Ya, jadi dari zaman kuliah ya, di bangku. Betul, kuliah. Jadi pengalaman kuliah itu menjadi salah satu hal yang... Kuliah di mana, Kak? Saya kebetulan alumni S1 di UNRAM, S1 UNRAM, kemudian S2 di UNY, Jogja. S2 di UNY, MPD-nya di UNY gitu? UNY, ya. Oh, siap. Menarik. Jadi, Kak Randa sudah berapa karya yang sudah diterbitkan? Kalau antologi yang dalam bentuk karya buku, yang karya buku, betul, kayak buku itu ada puisi, cerpen dan novel. Satu lagi juga dalam bentuk buku teori, misalnya teori ekokritik. Kemudian ada 3 kumpulan cerpen, 2 kumpulan cerpen, kemudian 1 novel, 1 cerita rakyat, Timun Bongkok. Oh iya, itu Timun Bongkok, tahu sekali cerita itu. Timun Bongkok. Kemudian 2023 kemarin ada hibah dari Perpustakaan Nasional itu transliterasi naskah kuno. Jadi alhamdulillah sudah ada 7 karya yang dalam transliterasi naskah kuno. 7 totalnya 7 karya 7 karya yang dalam sudah karya pribadi ya, yang solo, betul. Solo berarti itu di luar antologi. Di luar antologi. Antologi kalau dihitung itu sudah berapa, Kak? Kalau antologi tidak banyak juga, Bang. Oh, banyak. Paling aja saya mendeteksi ada
7 kalau nggak salah Oh juga. 7, baik, 7 luar antologi. biasa. Nah dari karya-karya itu mana yang Kak Randa paling berkesan mungkin dalam proses penulisannya? Kalau dari karya itu saya melihat yang paling berkesan itu salah satu kumpulan cerpen berjudul Wajah. Nah dari situ karena rata-rata dari sebagian atau dari berbagai cerita yang saya ungkap dalam kumpulan cerpen itu ternyata tidak lepas kaitannya dengan realitas yang terjadi di masyarakat tempat saya tinggal. Nah itu saya pikir, jadi saya berusaha mengungkap Bang, apa sih fenomena-fenomena masyarakat yang memang terjadi dan berkembang sampai saat ini. Luar biasa, ini Betul. Kak Randa bawa nih Ya, siap. bukunya. Ini disumbangkan ini ya? Insyaallah saya sumbangkan langsung ke perpustakaan provinsi. NTB. Siap. Siap. Terima kasih. Nah ini saya baru terima 3 nih, saya masih nunggu yang karya yang lain. Nah tadi Kak Randa sebutkan lebih fokusnya ke dunia apa penulisan ke tema kearifan lokal ya, budaya khususnya budaya Sasak ya. Iya betul. Iya, kenapa Kak? Kenapa Kakak lebih? Alasannya itu saya pikir apa ya, yang paling mendasar itu karena saya mencintai Sasak, saya mencintai Lombok. Jadi kalau tidak saya dokumentasikan kekayaan-kekayaan itu, baik dalam aspek bahasanya, kemudian apa namanya tradisi adat istiadatnya, ataupun jenis-jenis permainannya, maupun budaya secara keseluruhan, saya pikir lambat laun itu tidak akan teridentifikasi keberadaannya. Nah, jadi melalui proses penulis itu menjadi salah satu jalan, bukan jalan satu-satunya untuk jalan untuk mendokumentasikan kekayaan-kekayaan itu sendiri. Begitu Bang. Karena bicara masalah budaya juga kita menarik bekerja pada ranah itu. Kak Randa ini kan juga pegiat literasi ya, membentuk atau membangun ya sebuah perpustakaan di rumah. Di rumah ya, dengan sukarela. Tentunya mengumpulkan masyarakat, anak-anak untuk datang. Boleh diceritakan ini kapan mulainya dan sejauh mana sekarang keberhasilan dari coba diceritakan. Silakan. Jadi selain bekerja di ranah kepenulisan, saya juga memang seperti yang disampaikan Bang Herikan tadi, sahabat literasi, saya juga fokus mengembangkan perpustakaan. Awalnya memang perpustakaan komunitas, tapi alhamdulillah lambat laun kemudian berubah menjadi perpustakaan desa. Nah ini tidak lepas juga imbas atau bantuan-bantuan yang kami terima, terutama dari perpustakaan Kabupaten Lombok Tengah dan perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah jadi awalnya memang 2019, awal mula terbentuknya perpustakaan komunitas ini 2019. Waktu itu setelah menempuh perkuliahan pulang kampung, kemudian saya melihat bahwa masyarakat sampai tahun itu belum memiliki sarana publik, terutama perpustakaan yang menunjang, terutama proses pembelajaran di sekolah. Nah dari situ kemudian saya membuka ruang kecil untuk anak-anak sekitar. Nah, jadi kita berangkat awalnya memang mengarah kepada anak-anak pelajar setingkat SD SMP. Nah lalu 2020 kemudian kami perpustakaan Kabupaten Lombok Tengah mengidentifikasi keberadaan kami. Nah, jadi ada bantuan-bantuan waktu itu dari perpustakaan kabupaten, terutama dalam bentuk buku. Alhamdulillah 2022 resmilah kami menjadi mitra perpustakaan, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sobat literasi, ini tidak lepas bantuan atau uluran tangan dari Bapak dan Ibu di perpustakaan Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah bimbingan terus kami peroleh, terus kami terima dari 2 instansi ini, sampai akhirnya 2022 kami mendapat penghargaan sebagai salah satu perpustakaan terbaik se-Indonesia.
Kemudian begitu juga 2023 kami mendapatkan penghargaan 2 kategori waktu itu, pelibatan teknologi dan pelibatan masyarakat terbaik. Alhamdulillah sudah ada 3 pencapaian prestisius yang saya pikir saya anggap ini cukup mewah, Bang, karena kerja perpustakaan ini kan kerja-kerja kemanusiaan. Ini kan lahan sosial. Ya, betul, kerja sosial. Jadi nggak nyari uang gitu. Betul, Bang. Nggak nyari uang sama sekali. Jadi ini murni sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai manusia sebetulnya. Aduh, merinding. Ya, alhamdulillah sampai hari ini perpustakaan kami masih eksis. Dan begitu kira-kira. Iya, ada kalau pindah kita ke program TPBIS tadi sudah disampaikan Kak Randa, memperoleh prestasi perpustakaan desa terbaik, kemudian implementasi pelibatan masyarakat terbaik. Nah, ada mungkin salah satu dampak yang bisa diceritakan nih. Ini kan kalau TPB ini mengarah ke dampak nih. Betul. Coba. Ya, 2023 program kami waktu itu kebetulan kami punya kelas pelibatan teknologi. Nah, di situ kebetulan ada kelas komputer. Nah, ada salah satu pemustaka kami bernama Bung Martin atau Bang Martin Budiono yang kebetulan beliau adalah seorang awalnya mereka memang pekerja serabutan, tapi kemudian kami mengajak yang bersangkutan untuk belajar di perpustakaan. Ternyata setelah belajar di perpustakaan ada ilmu yang beliau peroleh. Jadi kebetulan Bang Martin ini punya keahlian mengolah barang-barang bekas menjadi barang yang bernilai jual. Kebetulan dalam bentuk plakat, kemudian mainan kunci atau gantungan kunci. Nah, dari situ kemudian setelah belajar di perpustakaan ada dampak yang diterima oleh Bang Martin. Artinya dia bisa mengakomodir teman-teman pemuda di Selojan, di Dusun Selojan, Desa Karangsedeman untuk bekerja membantu Bang Martin menyelesaikan pesanan. Nah, alhamdulillah kebetulan Bang Martin juga sudah mulai berkembang kegiatannya karena ada pesanan-pesanan yang diterima baik dari kabupaten maupun bahkan terakhir 2023 itu dari Belanda. Alhamdulillah. Dan ini saya pikir menjadi salah satu poin atau dampak nyata yang diperoleh oleh masyarakat sekitar dengan adanya perpustakaan. Akhirnya 2023 kan waktu itu Bang Martin diundang oleh Perpustakaan Nasional dalam PLM Nasional di Jogja waktu itu. Di Jogja, ya. Betul. Baik. Jadi itu hasil kerja perpustakaan ya. Alhamdulillah. Perpustakaan tentu dengan orang-orang yang ada. Menarik tadi. Dari perpustakaan Bang Martin Budiono tadi dari kerja serabutan ringkasnya ini ya. Dari kerja serabutan dapat ilmu atau keterampilan di perpustakaan sehingga sampai bisa merekrut teman-teman ya, mengumpulkan teman-teman untuk bisa bekerja bersama, menghasilkan bersama. Mungkin teman-teman Karangsidemen saya pernah sekali ke sana, Bang. 2 kali mungkin. 2 kali ya? Iya kayaknya. Iya, saya lupa. Yang jelas saya ke sana. Iya. Di sana ada tempat wisata. Betul, tempat wisata. Danau Biru. Ya, teman-teman kalau belum ke sana harus ke sana. Luar biasa. Desa, ya benar-benar masih desa gitu ya. Karangsidemen masuk di sana oh ya, satu lagi banyak durian di sana. Iya, banyak durian. Durian di Karangsidemen. Betul. Ini teman-teman kalau mau masih mencari desa wisata yang belum pernah mungkin ya, boleh mengunjungi desa Karangsidemen. Di sana ada, ini berbentuk danau ya? Sebetulnya sungai. Oh, sungai. Sungai yang dibendung oleh masyarakat sekitar sebagai sumber pengairan. Sumber irigasi, betul. Dan itu disulap jadi bendungan. Alhamdulillah lambat laun ternyata warnanya berubah. Sebetulnya warnanya itu hijau, bukan biru. Tetapi masyarakat sekitar menyebut danau biru. Oh gitu, mestinya danau hijau. Mestinya harus danau hijau. Karena memang airnya itu hijau karena
plankton yang tumbuh di apa di dalamnya dalam itu, sungai atau barangkali karena cahaya matahari yang tidak bisa menembus berarti celah-celah pohon dalam itu. gitu ya. Dalam, Bang. Nah, ya kemungkinan besar itu juga karena karena dalam juga kan. Iya, pengaruh tingkat kedalaman. Iya, tingkat kedalaman, betul. Itu Desa Karanganyar. Kita kembali ke dong, harus. ke penulisan. Oke, siap. Oke. Buku apa yang Kak Randa sekarang baca? Terakhir kemarin baca buku apa ya? Api Awan Asap, novel Api Awan Asap karya Korrie Layun Rampan. Belum dengar saya itu. Itu apa itu? Kebetulan salah satu karya Korrie, seorang sastrawan dari benua Kalimantan Timur. Jadi bukunya bicara tentang lokalitas masyarakat benua. Benua ya? Benua, betul. Benua itu di Bali, Mas? Benua Kalimantan Timur. Benua? Iya, suku Benua. Oh, suku Benua Kalimantan Timur. Baik. Penulis pasti banyak membaca gitu. Betul. Ya? Terus sekalian dong tips-tips bagi teman-teman yang mau memulai menulis. Mungkin ada yang masih ragu atau masih galau gitu ya. Betul. Coba apa tipsnya, Kak? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sudah disinggung oleh Bang Hirkan, Sobat Literasi. Jadi sebagai calon seorang penulis itu harus kaya dengan membaca. Jadi nonsen, omong kosong kalau seorang penulis atau calon seorang penulis itu mau menulis sebuah karya tapi malas membaca. Ide akan muncul itu apabila kita rajin membaca. Jadi tahap menulis kan ada pra menulis dulu. Kita merekam objek. Nah, rekaman objek itu Sobat Literasi itu dapat diperoleh dari hasil bacaan tadi, maupun dari pengalaman-pengalaman sekitar yang memang pernah kita alami, maupun pengalaman orang lain. Nah, membaca pun itu kan harus sesuai dengan sesuai dengan karya-karya yang memang kita minati. Jadi jangan memaksakan membaca karya-karya yang agak susah untuk dipahami, apalagi tidak sesuai dengan sesuai dengan minat kita tadi sebagai seorang pembaca gitu. Nah, dari situ, jadi dari hasil membaca itu, saya tadi pastikan dengan membaca, dengan kaya membaca tadi, ide itu akan muncul tiba-tiba. Dan tahap menulis pun itu nanti kan akan memang cukup panjang, dan itu harus kita nikmati. Menulis ini kan sebagai satu proses yang cukup panjang. Dari pra menulis tadi merekam objek, kemudian menulis pun itu nanti kadang kenapa seorang itu bukunya itu atau karya-karyanya itu sukar untuk selesai. Kenapa kira-kira? Pertama adalah ada penulis-penulis yang dia bekerja sebagai seorang penulis, kemudian sekaligus sebagai seorang editor. Artinya bahwa dia baru menulis satu kalimat, nah kalimatnya itu belum bagus, ulang lagi. Ini kalimatnya belum bagus nih, hapus lagi. Nanti susun satu kalimat lagi, ini ada kata yang belum pas nih, hapus lagi. Nah, ini salah satu hal, kalau bagi saya, ini yang menyebabkan bahwa seorang itu susah untuk menyelesaikan tulisannya. Nah, sebetulnya jadi kita nggak boleh merangkap ya. Sebetulnya iya, karena tadi ada tahapannya, ada proses-proses yang harus kita lalui. Di pra menulis tadi kan kita merekam objek. Menulis ya kita tulis ide-ide yang kita miliki tadi, yang dalam bentuk abstrak, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, tadi saya sampaikan tidak boleh sebagai editor dalam artian bekerja dua kali. Nah, nanti editor itu akan ada setelah pasca menulis. Jadi kita kan ide itu kan sudah kita tuangkan. Semua ide yang kita miliki sudah kita tuangkan dalam draft buku. Nah, nanti baru setelah itu kan ada proses proofreading atau pembacaan kembali. Nah, disitulah kita bekerja sebagai seorang editor. Ini sudah bimtek kepenulisan nih kita maksudnya. Nah, cuma menyentil sedikit saja. Nah, tadi kan Bang Hirkan menyentil bagaimana ya agar buku itu bisa cepat selesai gitu. Tadi menarik saya tangkap dan saya simpulkan sedikit. Ide kita itu akan muncul setelah kita membaca ide-ide orang lain di dalam buku itu ya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya tangkap juga satu lagi. Kalau mau bisa minat baca
gemar membaca gitu, bacalah buku-buku yang memang diminati gitu ya. Betul, iya. Kita tidak diwajibkan misalnya membaca satu buku, kita tidak diwajibkan menyelesaikannya kalau kita nggak nyambung atau Iya, nggak nyaman membacanya. Makanya saya potong tadi. Kenapa karya-karya saya misalnya atau dalam bentuk tadi kumpulan cerpen, kemudian buku setilah misalnya dalam prosesi berjangkep ini, kenapa bisa lahir misalnya Bang Irkan dan Sobat Literasi, karena memang saya suka dengan dengan narasi-narasi atau dengan tulisan-tulisan yang bernarasi pada ranah itu, lokalitas, kemudian kesasakan, bumi Lombok dan sebagainya. Nah dari situ ternyata setelah membaca beberapa karya itu, oh iya, dari satu buku ini ternyata ada hal yang masih perlu saya lengkapi misalnya. Jadi misalnya ada satu orang yang sudah menulis tentang satu tema misalnya. Tapi tema itu mungkin perlu dikembangkan. Oh iya, ternyata ada satu hal yang terlupakan mungkin oleh seorang penulis. Nah, itu kemudian saya coba ungkap dan kemungkinan besar menambah apa yang belum diungkap oleh penulis tadi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bang Irkan dan Sobat Literasi. Baik. Nanti kalau diundang jadi narasumber kepenulisan, aman ya kita ya. Insya Allah siap. Kita sama-sama belajar Bang Irkan. Ya. Ini terus terang saya sampai sekarang masih belajar untuk gemar membaca. Sama. Saya juga. Penulis masih belajar. Iya betul. Itu kalau penulis tuh merendah. Kalau saya jujur. Jadi dengan begitu juga saya mencoba menularkan itu ke anak-anak saya, terutama dan anak-anak di sekitar saya. Betul. Meskipun dengan pura-pura membaca ya mungkin di depan anak-anak. Membaca tapi nggak fokus membaca satu buku itu bisa 1 bulan 2 bulan baru selesai. Beda dengan dulu satu buku bisa 3 hari atau bahkan sehari. Udah selesai ya. Nah, itu kembali tadi ke perpustakaan desa. Lumbung literasi desa literasi Karangsidemen. Itu juga saya rasa itu sebuah upaya mungkin ya. Kak Randa dan banyak teman-teman pegiat literasi lain dalam rangka memunculkan atau menumbuhkan minat baca, gemar membaca di kalangan sekitar, di masyarakat sekitar gitu. Ya. Banyak anak-anak yang sudah umum ini, anak-anak yang keranjingan atau kecanduan istilahnya bermain gadget. Tidak ada salahnya menurut saya bermain gadget. Tapi bijak dalam menggunakannya. Nah, bagaimana mungkin Kak Randa pengalamannya sebagai seorang akademisi atau seorang pegiat literasi atau penulis? Silakan. Betul bahwa kita tidak bisa memungkiri Bang Irkan dan Sobat Literasi bahwa saat ini kan sedang merambahnya ya kan alat-alat digital terutama gadget atau gawai tadi. Nah, maka sekarang kan sudah merambah ke bahkan anak-anak yang baru berusia 3-4 tahun mereka didinabobokan dengan gadget. Jadi orang tua sekarang saya kemarin sempat mendengarkan satu lagu. Nah, jadi ada narasi yang berbunyi seperti ini. Orang tua sekarang dia menitip anaknya melalui gawai atau gadget tadi. Nah, betul. Memang ini dilema Bang Irkan. Dilema terutama dalam konteks kita bicara masalah perpustakaan. Tetapi bagi saya ini peluang. Peluang dalam artian bahwa anak-anak kan sudah minat mereka, artinya mereka sudah paham tentang gadget, tentang gawai tadi. Nah, sekarang bagaimana cara saya atau perpustakaan itu memfasilitasi hal itu? Nah, ini kan peluang. Nah, kebetulan kami di perpustakaan punya kelas. Ada kelas digital. Salah satunya kelas komputer. Nah, bagaimana sekarang agar pemahaman anak-anak tentang gawai, tentang gadget tadi itu dipindahkan ke komputer. Nah, kemudian kami buat kelas misalnya pelatihan Canva untuk pelajar dan SMP. Ya betul, anak kemudian berminat. Jadi saya pikir, oh ya, yang tadi misalnya mereka tidak produktif hanya sekedar bermain game. Ini seperti yang Bang Irkan tadi tidak salah memang. Tapi bagaimana agar game itu kemudian kita ubah sekarang? Kita ubah menjadi satu pengetahuan baru atau satu wawasan baru yang kemungkinan besar menunjang pemahaman mereka. Kita buat kelas komputer.
kita buat kelas Canva, pelatihan Canva untuk anak-anak dan pelajar dan SMP tadi, SD dan SMP. Ternyata betul, dari situ mereka gawe atau gadget yang mereka miliki, mereka datang ke perpustakaan, membawa gawe, membawa gadget mereka. Tapi tidak sekedar bermain game. Yeah. Tadi ikut pelatihan Canva atau pelatihan mendesain poster dan sebagainya. Nah, itu sebagai bukti bahwa teknologi ini bukan tantangan, tapi ini peluang. Peluang ya. Betul. Jadi luar biasa. Jadi, nah tadi di perpustakaan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan itu ilmu dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi gitu teman-teman sahabat literasi, perpustakaan sekarang bukan hanya tempat baca buku, tempat itu, tapi sekarang lebih ke memfasilitasi masyarakat, mengakomodir kebutuhan sekitar mengakomodir kebutuhan masyarakat kita semampu perpustakaannya kita bisa fasilitasi. Kalau perpustakaannya ini saya sedikit pengetahuan. Jika punya keterbatasan kita bisa kerjasama kan? Betul ya. Tadi misalnya advokasi, advokasi melaksanakan pelatihan Canva. Iya, kalau misalnya Kak Randa menguasai, betul. Kalau misalnya enggak, kita bisa kerjasama dengan. Betul. Jadi banyak jalan menuju Cina. Kenapa Cina? Iya. Kenapa Cina? Atau Korea. Kebetulan kan Sintayong dia pecat. Ini pemain bola juga. Banyak prestasinya nih. Juara liga. Tapi itu kan bukan personal, itu kan tim. Iya. Paling tidak Karanda ada di dalam tim itu kan, ikut membantu. Iya, prestasi terakhir kemarin dengan sepak bola, kantor bahasa bukan? Oh, kita literasi nih. Dengan kantor bahasa itu apa itu? Cerita dong. Yang terakhir kemarin ada nerima penghargaan itu apa? Oh, itu dari BPMP. Oh, BPMP. Balai Penjaminan Mutu Provinsi kan. Nah, itu untuk perpustakaan Lumbung Literasi sebagai ruang dedikatif, ruang edukatif yang bersifat dedikatif untuk masyarakat sekitar, terutama untuk menunjang program pembelajaran di sekolah. Itu dari menunjang program pembelajaran di sekolah. Betul. Jadi peran perpustakaan di kampung ya. Betul. Baik. Menarik kan ya, teman-teman ya. Kalau perpustakaan memang menarik. Ya pasti. Mari ke perpustakaan, baca buku. Betul. Jadi Lumbung Literasi Desa Karangserman, kita kita semua teman-teman selain di Karangserman, teman-teman pegiat perpustakaan atau literasi terutama di Lombok Tengah maupun seluruh wilayah NTB ini sebetulnya ingin mengubah konsep atau paradigma masyarakat agar tidak lagi menganggap perpustakaan itu lahan kering. Ya, lahan kering. Ternyata di sana lahan banjir. Iya, lahan banjir pengetahuan maksudnya kan, bukan banjir. Iya. Jadi gitu bincang kita hari ini bersama Kak Randa. Terima kasih banyak Kak Randa. Terima kasih juga Bang. Satu lagi informasi, kami di Dinas Perpustakaan ini sebentar lagi ada rencana mengundang teman-teman komunitas, pegiat literasi, penulis. Untuk kita berkumpul, kita silaturahim mungkin istilahnya silaturahim. Apa yang bisa kita lakukan bersama di perpustakaan, khususnya perpustakaan provinsi. Nanti kami undang Karanda juga untuk sama-sama kita diskusikan. Siap. Jadi itu teman-teman, terakhir mungkin closing statement. Tapi bukan pernyataan terakhir. Bukan pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir. Oke. Silakan. Ya baik, terima kasih Bang Hirkan, terima kasih juga Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah mengundang saya untuk mengikuti atau menghadiri siniar siang hari ini. Cukup senang dan sangat berbangga. Harus senang. Iya betul, karena memang perpustakaan kan harus happy. Sure. Ya, jadi bicara masalah kepenulisan dan perpustakaan ini menjadi salah satu hal yang perlu dan memang kita pikirkan bersama-sama. Jadi dengan menulis kita bisa mengabadikan semua ide atau gagasan yang kita miliki, dan dari perpustakaan
kita bisa berdampak nyata kepada masyarakat. Itu barangkali Bang Hirgan. Baik, super. Sekali lagi terima kasih Kak Randa. Siap, sama-sama. Terima kasih kepada teman-teman sahabat literasi sudah menyimak video ini. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman semua episode ini ya. Harus dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bersama saya pastinya Hirkan. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan.